Pernah bang? Mm-mm. Kira-kira nih kita malam hari ini diskusi apa nih bang? Udah 2 kali saya rungkap bang nih, ya sampai YouTube saya pun terganggu di album Yusuf PI itu. Kira-kira nih supaya kita ada diskusi, apa yang mau didiskusikan? Tadi mau saya tanya boleh nggak bang? Boleh bang, apa tuh bang? Tadi kan ada tuh yang naik menulis namanya Nabi suka selangkangan, kayak gitu. Nah, menurut Anda orang kayak gitu kayak gimana? Ya, membuat nama seperti itu nggak bener bang. Nggak benar, baik. Iya, nggak benar orangnya udah nggak benar ya. Makanya saya bilang ya, kalaunya manusiawi ya nggak usah di framing gitu. Kalau manusiawi namanya kita makhluk ya. Ya, Nah yang kagak beres itu bang, kalau Tuhan lewat selangkangan, bahaya. Kalau ada Tuhan lewat selangkangan gitu. bahasanya kan seperti itu bang. Ah, Itu yang framing itu namanya framing, dibilang tangan kan gitu. Bahasanya kan ada yang lebih baik gitu bang kan. Abang, bisakah abang duduk? Bisa bang? Oke bang. Aduh. Oke, bang. Nah gitu dong. Kira-kira nih Anda Bang Batubara ya, Batubara, apa yang Anda mau tanyakan malam hari ini? Dulu pernah diskusi ya kita ya, makanya berteman. Iya bang. Enggak, ini aja sih. Judulnya nih, anakku adalah Judulnya. Judulnya anakku adalah Tuhanku. Bentar, saya mau tanya abang dulu kalau kayak gitu ya. Bang, Yesus itu siapa? Ya, Yesus itu bagi saya bang ya, itu Yesus ya Tuhan saya gitu. Kan itu. Tuhan. Oke. Yesus adalah Tuhan Anda. Nah, terus Bunda Maria siapa? Bunda Maria itu ya wanita yang paling suci lah di dunia. Wanita paling suci. Jadi Bunda Maria ini melahirkan Tuhan. Melahirkan Yesus. Enggak, yang saya tanya, jadi Maria ini melahirkan Tuhannya gitu. Ia melahirkan Yesus gitu bang. Tuhan atau bukan? Kau nama Tadi Anda jawab Tuhan, Yesus itu Tuhan, kata Anda. Dan kau akan memberi namanya Yesus, kan itu, Immanuel katakan itu. Dia Tuhan atau bukan tuh? Ya bagi kami dia itu Tuhan kami tuhankan. Jadi Maria itu melahirkan Tuhan dia sendiri. Melahirkan Yesus abangku, kan kita menuhankan. Gitu loh. Itu makanya terus baik. Kalau kayak gitu saya tanya lagi sama abang. Kalau gitu ya Maria nyembah siapa? Maria menyembah. Kalau pada saat itu ya saya kurang tahu bang. Kalau dia mau menyembah apa kan? Oh, abang nggak tahu dia nyembah siapa tuh Maria? Iyalah kalau menyembah Tuhan ya Tuhan Allah Bapa. Tuhan kan ada dalam perutnya toh. Pada saat itu kan dia kan sudah didatangi bang, bahwa bahasanya kau akan menamakan dia Yesus kan dia. Ya iya. Lalu dia menyembah Tuhan kayak gimana? Sedangkan Tuhan dalam perutnya. Iya, kami tuhankan dia, bukan kami tuhankan Yesus gitu gimana? Ini kan ini Bang Yusuf ini kan apa istilahnya? Udah paham lah kalau saya lihat terus ini videonya ya seperti bukan paham masalahnya. Di situ macetnya. Abang ini kan itunya.
Abang kan membalas itu namanya kan, balas balasan kan. Bukan membalas. Ini memang pertanyaan yang harus membuat kita berpikir dalam menjawab gitu, agar kritis. Masa ada seorang ibu melahirkan Tuhannya? Itu kan bang, Macam mana? itu udah tertulis. Hah? Kadang-kadang kita yang tertulis ini kan kita bahas-bahas, kita salah-salahkan gitu. Padahal udah ada ceritanya, udah ada sejarahnya gitu kan, udah ada tertulis kan gitu. Tuhan lahir. Anda sepakat Tuhan lahir? Tuhan lahir gitu. Iya, saya tidak sepakat Tuhan lahir. Lalu yang dilahirkan Maria? Karena dia kan tadi kan turun menyerupai hambanya melalui apa? Melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang kami tuhankan. Kan itunya. Menyerupai hambanya. Iya. Jadi Yesus Kristus. Waduh. Ya. Enggak, Kalau itu begitu tertulis. menurut Yang abang. tertulis kan bahwasanya dia turun menyerupai hambanya. Ya, hambanya kan manusia. Jadi ceritanya nih Tuhan berubah jadi hamba gitu. Menyerupai. Ya. Kalau menyerupai berarti Tuhannya jadi manusia. Tuhannya jadi manusia. Bisa jadi, Bang. Kok bisa jadi jawabannya? Karena kan turun menyerupai hambanya ya. Tuhan itu berarti jadi manusia bagi kami kan gitu. Berarti jika nongol manusianya nggak ada lagi Tuhan di semesta ini. Ya kan gini loh Bang. Kalau abang bilang tadi kan kalau Tuhan itu lewat selangkangan nggak benar kan gitu kan. Jadi Tuhan itu yang abang bilang kan apa namanya ya? Berkuasa gitu apa? Dari segala sesuatu. Apa yang berkuasa? Gimana? Ya itulah maksudnya kan dari jawaban abang itu nanti bisa kita dapat bahwasanya Tuhan itu berkuasa seperti itu. Ya dia Tuhan. Ya bisa aja dia juga bisa di sana. Tuhan tidak pernah tidur katanya, yang tidak pernah tidur. Tapi Yesus tidur, abang bilang kan itu. Gimana? Coba kita mikir ya. Boleh? Iya Bang. Abang dan saya, Bang Batubara adalah sesama manusia, betul ya? Iya. Udah. Kalau kita makan nasi di restoran, pantas nggak kita makan nasi? Makan nasi di restoran pantas. Oh iya. Tapi kalau kita berdua makan kotoran, padahal kita bisa menyuap kotoran itu ke mulut kita, pantas nggak kita makan kotoran? Ya ngapain dimakan kotoran? Ya, pantas nggak kita makan kotoran berdua? Enggak lah, kalau saya enggak. Begitulah Bang, yang namanya Tuhan. Nggak pantas lah dia jadi manusia. Gini Bang. Bagi diri kita aja yang ciptaan ya, ada yang tidak pantas. Begitulah Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Gak pantas dia jadi bayi. Gak pantas dia disusui. Gak pantas dia diseret. Gak pantas dia disidang. Gak pantas dia diludahi. Gak pantas dia ditombak. Gak pantas dia dipukuli. Gak pantas dia mati terkutuk. Berarti dia nggak. Jadi gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Berarti dia nggak pantas jadi manusia gitu. Gak pantas bagi Tuhan. Bagi kita aja ada yang tidak pantas untuk diri kita, apalagi bagi Tuhan. Bukan yang tertulisnya maksudnya nggak pantas menjadi manusia gitu kan, nggak ada Bang. Iya memang nggak ada. Tapi kalau kita pikir secara akal logika, makanya saya kan pakai akal logika dari tadi, bukan bawa kitab Anda. Gak pantas Tuhan jadi manusia. Tadi kan abang bilang logika, tapi Tuhan apa tadi? Tuhan itu gimana ya bilangnya? Pantas atau tidak gitu, bukan bisa atau tidak. Pada saat ini Tuhan bisa jadi Tuhan bisa jadi apa saja, oke. Pada saat ini Bang, abang istilahnya kita jangan bilang Tuhan, Allah atau apa. Menjaga abang nggak nih pada saat yang contohnya? Gimana caranya kalau bahasa abang gitu? Tuhan menjaga abang gitu atau Allah menjaga abang gitu? Pada saat ini. Bang, saat ini saya tidak luput dari pantauan Tuhan saya. Pantauan Tuhan. Dan saya juga tidak luput dari pantauan. Jadi mata dia itu macam mana? Melihat abang atau melihat saya? Maksudnya?
tidak luput dari pantauan tadi, berarti Tuhan itu melihat kita dua nih. Nah, gimana? Terus? Tidak luput. Ya tahulah dia. Tidak luput. Bukan cuma melihat, tahu juga yang dibahas, tahu juga dia. Nah, itu contoh seperti itu tadi kekuasaan Tuhan itu istilahnya gimana ya? Kekuasaan. Iya, nggak perlu dia sampai dilahirkan kan gitu, atau menjelma. Itu yang nggak. Hari ini kita diskusi, Tuhan itu tahu gitu loh. Yang kagak kelihatan itu, tahu dia apa yang kita cakapkan, dia tahu gitu. Dia melihat abang, dia melihat saya. Iya. Berarti matanya kayak mana itu? Juling gitu gimana? Beda, bukan seperti kau. Tuhan beda sama manusia. Kalaunya melihat bukan berarti dia melihat pakai mata. Jadi Namanya aja Tuhan. nah itu tadi saya bilang. Jadi kalau Tuhannya itu juga jadi manusia, dia bisa ada di sana juga. Gimana? Gak perlu dia jadi manusia, atau bahkan ya sangat tidak pantas jadi manusia. Itu tadi maksud saya bang, istilah mencontohkannya kan gitu. Karena dia melihat kita semua di sini manusia. Bagaimana logika itu bisa kita terima kan gitu? Berarti kalau dia melihat abang, dia melihat saya. Kenapa? Ya kan, ya gitu. Kalau Tuhan melihat kita sedang diskusi, kenapa? Dia melihat ini yang nonton ini, kan gitu. Ya iya, semua dia tahu gitu. Di macam mana dia cara dia? Nggak perlu sampai Tuhan turun jadi manusia kan? Masa Tuhan ingin tahu live streaming saya, itu harus menjelma dulu, dia masuk ke live streaming saya gitu. Gitu kah? Tuhan pengen tahu live streaming saya, kan kayak gitu, apa yang dibicarakan. Jadi menjelma dulu jadi manusia. Beli HP lah dia, lalu bikin akun, masuk minta multi ke TikTok saya. Berarti kan menurut abang kan Allah Gitu. itu atau Tuhan itu tidak pantas turun ke bumi kan? Ya iya, nggak pantas. Nggak pantas dia jadi manusia. Karena jadi abang dulu ada nggak istilahnya sama orang abang cerita bahwasanya dulu ciptaannya itu rusak. Ada tidak? Apanya ciptaan rusak? Semua ciptaan itu rusak pasti. Awal dulu lah gitu sejarahnya. Nah, karena Ciptaan rusak. Apa tuh? Ya, abang istilahnya kalau dalam bahasa orang abang lah, saya kan tidak bisa. Kalau saya membahasakan bahasa saya, dulu ini Allah ini melihat bahwasanya ciptaannya rusak di bumi, contohnya, kan gitu. Tapi dia tidak pantas turun ke bumi, kan gitu kan? Kan abang bilang tadi tidak pantas turun ke dunia, tapi dilihat ciptaan ini rusak. Bagaimana dia cara untuk melihatnya bahwasannya ciptaan ini rusak? Sementara dia tidak pantas. Oh iya, betul. Baru ngerti saya omongan Anda. Nah, sementara dia tidak pantas turun ke dunia. Tapi bagi kami ada caranya. Kenapa? Itulah menyerupai hambanya agar tidak. Karena kan Tuhan ini kan kita apa Tuhan Allah atau apa namanya bahasa abang itu kan silau abang bilang tidak pantas dilihat atau gimana. Kalau dilihat kita bisa buta atau apa. Contohnya lah dulu. Karena saking terangnya kan gitu kan. Tapi bagaimana dia untuk dapat diterima di dunia ini kan gitu. Makanya bagi kami ada jalannya seperti itulah. Bagi kami gitu loh. Kan itu yang kadang-kadang masih kurang kesepahaman itunya doang. Kalau iya, makanya saya analogikan tadi bang. Yang saya analogikan tadi nggak pantas dia ya turun dulu ingin mengetahui TikTok saya di lab Yusuf PI itu membahas tentang apa, kan kayak gitu. Ini kan Tuhan pengen tahu nih, ya pengen tahu. Lalu dia menjelma jadi manusia ke dalam rahim perempuan. Besarlah dia beli HP, bikin akun, masuk ke lab saya. Kira-kira pantas nggak gitu? Kami memang seperti itu jalan. Kira-kira pantas nggak Tuhan itu hanya pengen tahu isi live streaming saya? Ya. Kalau kita banding, lalu dia seperti itu berubahnya. Kalau ke live streaming kan beda bang. Ini kan kita cerita ciptaan dia. Kita ini kan kalau streaming ini kan bukan gimana menjelaskannya? Karena kan makanya saya bilang tadi bang, ya para nabi pun itu tidak pernah ada mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah mengajarkan
Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Mana para nabi yang menyembah Tuhan jadi manusia? Nggak ada. Tuhan menjadi manusia. Tapi kalau menurutkan Yesus kan ada kalau sama kami. Kalau Tuhan banyak bang. Tiang listrik tuh ya bisa jadi Tuhan juga. Bisa juga. Oh serius? Iya. Bisa juga bang. Selain Yesus, tiang listrik bisa juga jadi Tuhan. Ya logika yang bisa kita terima saat ini, uang juga bisa dituankan. Ya makanya. Ya itulah Yesus kami tuhankan kan gitu kan. Iya kalian menuhankan Yesus. Gak ada bedanya dengan menuhankan tiang listrik. Sama. Karena menuhankan makhluk. Gimana sih? Sama. Anda menuhankan manusia, makhluk Allah. Lalu dengan penyembah tiang listrik sama gitu. Gak ada bedanya. Iya, kalau ada yang mau menyembah tiang listrik udah terserah dia kan gitu ya. Karena apa? Yang disembah sama-sama objek ciptaan gitu. Yang satu bentuk manusia, yang satu bentuk tiang listrik. Ya, jadi Tuhan itu bisa banyak, betul. Kalau orang ada Tuhannya bentuknya manusia, ada Tuhannya bentuknya tiang listrik, ada Tuhannya bentuknya pohon pisang gitu. Tapi kalau Allah nggak pantas kayak gitu. Nggak pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Ya memang saya mengaku juga bang, nggak pantas bang. Kan tadi kita udah sepakat tadi bahwasannya tidak bisa turun ke dunia, kan gitu. Nah, kan itu. Udah tidak turun ke itu saya terima. Bahwasannya tidak ada yang bisa melihat Allah itu tadi kalau bahasa apanya Allah lah tulisannya kan gitu. Nah, yang bisa melihat, kan gitu. Tapi bagi kami itulah dia cara-caranya. Bahwasannya dia turun ke dunia ini menyerupai hambanya. Itu bagi kami caranya bang. Itu yang apa tadi? Bang, kalau Tuhan itu nggak usah Anda nasihati cari cara. Dia tahu caranya. Agar apa? Agar meluruskan umat-umat atau kaum-kaum. Tahu dia. Makanya dia utus para nabi. Tapi saya bukan mengajar mencari cara, bukan. Udah terjadi sendiri dulu ceritanya. Kan itu yang saya jelaskan ini. Kan udah. Ya makanya kan Yesus mengaku utusan, betul nggak? Utusan. Hah? Udah, berarti bukan Tuhan. Lalu Anda kenapa ngotot Tuhan? Ayo. Makanya dari cerita-cerita itulah bang, kami menuhankannya. Kan gitu itunya. Dipaksa Yesus jadi Tuhan oleh abang. Dipaksa Yesus jadi Tuhan oleh Iya. Enggak Karena lah. Anda menuhankan Yesus. Alkitab kami yang mengatakannya bang, kan itu. Alkitab Anda. Tapi Yesusnya ngomong, dia hamba Tuhan. Ngomong seperti itu juga. Ngomong juga Tuhan, ngomong juga dia turun menyerupai hambanya. Di mana dia punya Tuhan? Ada di dalam Bible Matius 11 nomor 25. Ya. Tapi kalau itu di Bible Anda. Kalau kan bang khususnya kami itu gitu deh. Kalau kau telah melihat aku, kau melihat dia. Nah tadi juga bang. Saya bahas Yesusnya ini dulu dah. Iya itu. Masanya kau ambigu penjelasannya. Jadi apa? Atau kita senam otak dikit dah. Bukan maksudnya. Selama hidup abang nggak pengen melihat Allah gitu lah dulu coba. Bukannya nggak pengen, tapi mata saya yang terbatas. Itu ada kan? Coba Anda lihat dulu, ya telinga Anda bisa nggak? Tanpa cermin. Mana lah bisa. Nah makanya, saya pun pengen melihat Allah, ya melihat Tuhan saya. Iya. Tapi mata saya nggak mampu, terbatas mata saya. Kalau ada cara-caranya dibuat supaya abang bisa melihat, abang mau nggak? Jelas dong. Itu. Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 ya teman-teman. Kenapa?
Ya, itulah cara-cara kami ada kan tadi. Makanya kami sudah melihat Allah kami. Kan itunya. Kalau Islam nggak ada ya, nggak ada seperti paham Anda seperti itu. Dia menunjukkan wujud aslinya itu ya, dalam zatullahnya itu tidak perlu merendahkan diri sampai jadi makhluk. Dia masalahnya dia bukan makhluk, kita ini makhluk. Jadi bagaimana apanya? Ya, kalau ke situ kan kita pembahasannya kejauhan gitu. Yang saya pertanyakan sebenarnya awalnya dari tema aja, Bang. Ya kan, ya itu tadi maksudnya kan gitu juga tadi biar nampak ini jawaban dari anakku ini adalah Tuhanku tadi. Itulah cara kami tadi, Bang. Abangku, kami sudah melihat Allah kami bagi kami. Kan abang yang belum melihat Allah, Bang. Kan gitu ya maksudnya. Jadi Yesus itu Maria itu menuhankan Yesus. Maria itu menuhankan Yesus. Sesudah pada waktunya ya. Ngadat Bang, coba diulang. Ya pada waktunya dia menuhankan Yesus. Anak durhaka ini. Anak durhaka ini, Bang. Maria menuhankan anaknya, anak durhaka ini. Macam mana pula kau pikir? Masa ibunya disuruh menyembah anaknya? Lah, ya kan? Apa anak durhaka itu namanya? Menuhankan anaknya ya. Iya, anak durhaka jadinya. Anda anggap Yesus anak durhaka berarti. Karena Maria menuhankan apa? Anaknya, kata Anda. Anda anggap Yesus itu adalah anak durhaka gitu. Agar ibunya menyembah anaknya. Makanya waras dikit lah, Bang. Ya. Waras dikit lah gitu mikir. Aku udah paham omongan abang, jadi nggak pala ini lagi terkejut lagi gitu loh. Jadi udah biasa gitu. Biasa lah kalau karena kan saya udah sering lihat abang gitu kan, udah biasa. Jadi mau abang bilang bagaimanapun udah biasa. Cuma saya menjelaskan, tetap mencoba menjelaskan sama abang gitu loh. Istilahnya dengan cara-cara tadi supaya anakku ini adalah Tuhanku, maksudnya macam mana kan gitu. Tapi abang kan langsung ke apanya, ke frontalnya dibawa kan gitu. Kalau saya lebih dikaji aja pertanyaan ini lebih dalam gitu loh, Bang. Anakku adalah Tuhanku gitu. Penasaran saya, kok Tuhan lebih dalam, lahir? Yang abang bilang tadi mendalam yang sama saya. Makanya abang bilang itu terlalu dalam, abang bilang. Karena kalau abang bilang itu seperti anak durhaka, itu kan langsung frontal ya pembahasannya gitu loh. Kalau bisa bahas yang lebih baiknya kena gitu loh, Bang. Kita bukan masalah memandang frontal atau tidak, baik atau tidak. Jelas, Bang, di agama manapun ya, seorang anak yang menyembah seorang anak yang disembah ibunya atau disuruh ibunya ya untuk menyembah anaknya, itu capnya anak durhaka gitu. Masa orang tua kita disuruh untuk menyembah diri kita, anak durhaka kan gitu. Ayo. Kan nggak ada yang menyuruh loh. Kan Yesus. Aduh. Kau Tuhankan aku, mana ada dibilangnya. Ya, saya nggak bahas Yesusnya, saya bahas Maria tadi. Maria kata Anda menuhankan Yesus, berarti Maria menyembah Yesus. Tapi Yesus kan nggak ada bilang sembahlah aku apa Maria katanya, kan nggak ada dibilang kau harus sembah aku Tuhan, mana ada dibilang masih Maria kayak gitu. Lah, kalau udah tahu Maria nggak ada bilang kayak gitu, atau bayi Yesus nggak ada ngomong kayak gitu, lalu kenapa Anda jawab Maria menuhankan Yesus?
Maka saya menjelaskan anakku ini adalah Tuhan tadi kenapa? Karena abang ini filosofi langsung ke Maria. Maria itu apa? Itulah bahwasanya cara Tuhan itu turun ke bumi begitu loh. Kan itu saya menjelaskan itu loh. Bang, Pusing ceritanya bang ya. Pusing ceritanya. bukan. Iya, Abang yang- kan pusing abang yang- ceritanya. Menjelaskan. Kalau saya coba menjelaskan. Ribet kali gitu. Padahal judulnya pendek, ribet kali itu cara penjelasannya. Heran saya. Tapi biar kita dibahas dalam. Tapi dibahas dalam terlalu dalam abang bilang. Jadi mana? Bagaimana coba? Aduh. Dibahas ke dalam abang bilang kan. Sementara kalau saya bahas, kalau kita membahas lebih dalam, abang bilang saya kan membahas lebih dalam. Makanya saya udah pernah melihat Allah saya gitu loh. Abang kan belum pernah kan? Udah umur berapa abang ini belum pernah melihat Allah coba? Ya. Aduh, bingung saya bang jelasannya. Tapi sepakat ya kalau anda kekeh dengan jawaban anda, berarti ya mau nggak mau kita harus katakan bahwa Yesus adalah anak durhaka. Enggak, bukan seperti itu. Lah, kalaunya bukan seperti itu berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Yesus Tuhan, makanya beruntung. Siapa yang menuhankan Yesus, siapa yang melahirkan Yesus itu sangat beruntung. Makanya dibilang si Maria, Oh. saya sangat beruntung katanya sama si Elizabeth, si Sarah. Iya si Sarah. Oh. Bentar Kan ya. bilang, saya adalah manusia yang paling beruntung di muka bumi ini. Kan katanya, bukan dibilangnya anak durhaka. Pak Dehe mana ya Pak Dehe? Silakan kalau mau naik Pak Dehe. Pak Dehe mana Ustadz? Ya belum saya hubungi gitu. Saya bingung bang dengan penjelasan Anda. Kalaunya Anda mau menganggap Yesus itu bukanlah anak durhaka, maka ya bang ya, Iya. maka Anda harus copot dulu status ketuhanannya biar Yesus itu tidak disembah. Kan gitu. Apalagi kita